Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Aruna duduk di meja kerjanya, yang terletak di sudut ruang tamu rumah sederhana mereka. Dari luar, tak ada yang akan menyangka bahwa wanita yang tampak sibuk dengan laptopnya itu adalah pemegang saham terbesar di perusahaan tempat suaminya bekerja. Setiap hari, Aruna bekerja dari rumah, mengelola berbagai strategi bisnis perusahaan dan memberikan arahan kepada tim manajerial melalui panggilan video. Namun, di hadapan suaminya, Rangga, ia memilih menyembunyikan identitas ini. Dengan rambut yang sering dikuncir sederhana dan pakaian rumahan yang biasa, Aruna terlihat seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Di sela-sela pekerjaannya, ia tetap menyempatkan diri mengurus rumah, memasak, dan memastikan kebutuhan Rangga terpenuhi. Tapi ironisnya, segala usahanya seringkali tidak dihargai. Kenapa rumah selalu berantakan begini? Aruna, kamu itu di rumah saja, tapi semuanya serba tidak rapi. Keluh Rangga suatu sore sambil melempar jas kerjanya ke sofa. Aruna hanya tersenyum tipis sambil melipat dokumen yang tadi ia baca. Ia sudah terbiasa dengan komentar sinis suaminya. Di balik sikap lembutnya, ada ketegaran yang ia bangun selama bertahun-tahun. Baginya, Rangga tak perlu tahu bahwa wanita yang ia anggap tak berguna adalah tulang punggung yang menopang karirnya di kantor. Setiap pagi, setelah Rangga berangkat kerja, Aruna memulai rutinitasnya. Laptopnya selalu menyala, menerima laporan keuangan perusahaan, memeriksa perkembangan proyek, dan memberikan persetujuan untuk berbagai keputusan besar. Semua itu ia lakukan tanpa mengurangi tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Sore itu, seperti biasa, Rangga pulang terlambat. Bau parfum wanita asing samar tercium ketika ia melewati Aruna di ruang tamu. Hati Aruna tersayat. Tapi ia memilih diam. Bukan karena ia tak tahu, melainkan karena ia menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Aku harus keluar kota besok. Ada seminar penting, ucap Rangga tanpa menatap Aruna. Seminar tentang apa? Tanya Aruna lembut sambil menatap piring di meja makan. Ah, kamu tidak akan mengerti. Ini tentang strategi bisnis. Aku harus fokus, jadi jangan ganggu. Jawabnya dengan nada meremehkan. Aruna hanya mengangguk kecil. Di hatinya, ia tahu bahwa seminar itu hanya alasan. Sebagai pemegang saham, ia memiliki akses ke jadwal perusahaan dan tahu bahwa tidak ada seminar yang dimaksud. Tapi ia tetap tenang, membiarkan Rangga tenggelam dalam kebohongannya sendiri. Setelah Rangga masuk ke kamar, Aruna membuka laptopnya kembali. Ia membaca laporan tentang kinerja tim Rangga. Ternyata, suaminya kerap membuat keputusan yang tidak efektif dan membebani timnya dengan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sendiri. Namun, Aruna belum mengambil tindakan. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya akan bertindak tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Malam itu, sebelum tidur, Aruna memandang wajah Rangga yang tertidur lelap. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan terus membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Ia tahu bahwa waktunya akan tiba untuk mengungkapkan kebenaran dan membalikan keadaan. Keesokan paginya, Rangga bersiap-siap dengan rapi untuk perjalanan dinasnya. Ia mengenakan jas terbaiknya, membawa koper kecil, dan melontarkan sedikit senyuman ke arah Aruna, senyuman yang sudah lama kehilangan kehangatan. Jangan lupa bayar listrik, ya? Jangan sampai telat lagi, katanya sambil memeriksa dompet. Aruna hanya mengangguk, menyembunyikan senyuman kecil di balik wajah tenangnya. Dalam pikirannya, ia merasa ironis. Dengan kekayaan yang ia miliki, bahkan membayar seluruh tagihan rumah selama bertahun-tahun pun bukan masalah besar baginya. Setelah Rangga pergi,
Aruna menyalakan laptopnya. Ia memeriksa pesan-pesan penting dari direksi perusahaan dan menemukan laporan terbaru tentang divisi tempat Rangga bekerja. Salah satu laporan menunjukkan adanya pengeluaran anggaran yang tidak wajar, dan ia segera meminta klarifikasi kepada tim keuangan. Setelah beberapa menit, Aruna menerima email balasan yang mencantumkan detail pengeluaran tersebut. Beberapa di antaranya adalah biaya perjalanan dinas yang sebenarnya tidak ada dalam agenda resmi perusahaan. Aruna menghela napas panjang. Dugaan bahwa Rangga menggunakan alasan dinas untuk keperluan pribadinya terbukti benar. Di saat yang sama, seorang teman dekat Aruna, Rina, menelepon. Rina adalah salah satu direktur perusahaan yang mengetahui rahasia Aruna sebagai pemegang saham utama. Aruna, kamu ada waktu hari ini? Aku mau bicara tentang divisi pemasaran. Ada sesuatu yang perlu kita bahas, kata Rina di telepon. Tentu, aku bisa bergabung dalam rapat virtual nanti siang, jawab Aruna sambil tersenyum kecil. Ia selalu merasa nyaman bekerja sama dengan Rina, yang selalu mendukungnya meskipun ia memilih untuk tetap rendah hati di hadapan semua orang. Siang itu, rapat berjalan lancar. Aruna memberikan beberapa arahan penting yang langsung diapresiasi oleh seluruh direksi. Tak ada yang tahu bahwa di balik layar, wanita sederhana itu memiliki pengaruh besar terhadap setiap keputusan besar yang diambil perusahaan. Setelah rapat selesai, Aruna memutuskan untuk memeriksa lokasi Rangga melalui aplikasi pelacak yang ia pasang di ponsel suaminya beberapa waktu lalu. Lokasi menunjukkan bahwa Rangga berada di sebuah hotel mewah di pusat kota, jauh dari tempat seminar yang ia klaim. Aruna menggenggam ponselnya erat, merasa perih dan marah sekaligus. Namun, ia tetap memilih bersabar. Bukan sekarang, bisiknya pada diri sendiri. Malamnya, Rangga kembali ke rumah dengan wajah penuh percaya diri. Ia bercerita tentang seminar yang dihadirinya, menambahkan berbagai detail yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Aruna hanya mendengarkan tanpa membantah, tapi dalam pikirannya, ia menyusun langkah berikutnya. Pagi berikutnya, Aruna bangun lebih awal dari biasanya. Setelah memastikan sarapan untuk Rangga tersedia, ia kembali ke laptopnya. Kali ini, ia tidak hanya memeriksa laporan keuangan tetapi juga menelusuri lebih dalam pengeluaran divisi Rangga. Beberapa bukti kuat menunjukkan bahwa Rangga memang menyalahgunakan anggaran perusahaan. Aruna tahu bahwa waktunya untuk bertindak sudah semakin dekat. Siang itu, Rina menelepon lagi. Aruna, aku baru saja menerima laporan tentang penyalahgunaan anggaran di divisi pemasaran. Apakah kamu sudah melihatnya? Tanyanya dengan nada serius. Sudah, Rina. Aku tahu siapa pelakunya, jawab Aruna tenang. Ia menjelaskan bahwa Rangga, suaminya sendiri, adalah pihak yang bertanggung jawab atas ketidakwajaran tersebut. Meskipun berat, ia merasa bahwa kebenaran harus ditegakkan. Apa rencanamu? Rina bertanya hati-hati. Untuk saat ini, aku ingin mengumpulkan bukti lebih banyak. Aku tidak ingin membuat keputusan tanpa dasar yang kuat, balas Aruna. Ia meminta Rina untuk memberinya waktu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Setelah panggilan itu, Aruna menghubungi salah satu staf kepercayaan di tim keuangan untuk mengawasi setiap transaksi yang dilakukan oleh divisi Rangga. Dalam beberapa hari, laporan lebih rinci akan siap, dan Aruna bisa menggunakan informasi itu untuk memutuskan langkah berikutnya. Malamnya, Rangga pulang lebih awal dari biasanya. Namun, bukannya merasa senang, Aruna justru merasa curiga. Rangga terlihat gugup dan lebih pendiam daripada biasanya. Ia menghabiskan waktu di kamar sambil terus memeriksa ponselnya. Aruna mencoba membaca situasi tanpa menanyakan apapun. Ketika Rangga keluar kamar untuk makan malam, ia tiba-tiba berkata, "Aku mendapat kabar baik, Aruna. Ada kemungkinan aku dipromosikan menjadi kepala divisi. Ini semua karena kerja keras dan dedikasi aku selama ini." Aruna hampir tertawa mendengar itu. Ia tahu bahwa promosi Rangga bukanlah hal yang layak ia dapatkan. Namun, ia tetap menjaga wajah tenangnya dan memberikan ucapan selamat yang terdengar tulus. "Itu kabar baik, Rangga. Aku harap kamu bisa membuktikan dirimu pantas untuk posisi itu," katanya sambil menyembunyikan sindiran halus di balik nada lembutnya.
Di dalam hatinya, Aruna tahu bahwa promosi ini hanya akan mempercepat kejatuhan Rangga. Dengan jabatan yang lebih tinggi, tanggung jawabnya akan semakin besar, dan setiap kesalahan akan lebih mudah terungkap. Bagian 4. Mengungkap kebenaran. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Laporan lengkap tentang penyalahgunaan anggaran sudah ada di tangan Aruna. Ia membaca setiap detailnya dengan seksama, memastikan bahwa semua bukti mengarah pada Rangga tanpa celah. Saat itu juga, Aruna memutuskan untuk membawa masalah ini ke rapat direksi. Dalam rapat tersebut, Rina mempresentasikan temuan tentang penyalahgunaan anggaran di divisi pemasaran. Semua mata tertuju pada Aruna ketika ia mulai berbicara. Sebagai pemegang saham terbesar, aku tidak bisa membiarkan tindakan seperti ini merusak integritas perusahaan, ujar Aruna dengan tegas. Kami telah menemukan bukti bahwa Rangga, manajer divisi pemasaran, adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan anggaran ini. Rapat menjadi hening seketika. Beberapa direktur tampak terkejut, sementara yang lain mengangguk setuju. Tidak ada yang tahu bahwa Rangga adalah suami Aruna, dan Aruna tidak berencana mengungkapkan fakta itu di forum ini. Aku ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diambil untuk menangani masalah ini, lanjut Aruna. Integritas perusahaan harus tetap menjadi prioritas kita. Keputusan akhirnya dibuat. Rangga akan dipanggil untuk memberikan penjelasan dalam waktu dekat. Aruna tahu bahwa konfrontasi ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Tetapi ia merasa siap. Ini bukan hanya soal keadilan di perusahaan, tetapi juga soal menghormati dirinya sendiri sebagai seorang wanita yang selama ini disia-siakan. Beberapa hari kemudian, Rangga menerima panggilan dari pihak perusahaan untuk menghadiri pertemuan mendadak. Tidak ada detail yang diberikan, hanya permintaan agar ia membawa dokumen-dokumen tertentu terkait anggaran divisinya. Rangga merasa ada yang aneh, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah formalitas. Ketika Rangga tiba di ruang rapat, ia disambut oleh para direktur dan Aruna, yang duduk di ujung meja. Ia tidak menyangka melihat istrinya di sana, apalagi dengan penampilan profesional yang berbeda dari keseharian Aruna di rumah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Rangga dengan nada terkejut. Aruna menatapnya dengan tenang. Aku di sini sebagai pemegang saham utama perusahaan ini, Rangga. Dan hari ini, kita akan membahas masalah penting yang melibatkanmu. Wajah Rangga memucat. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Pemegang saham utama? Apa maksudnya? Suaranya bergetar. Seorang direktur segera memotong, memaparkan temuan yang menunjukkan bahwa Rangga telah menyalahgunakan anggaran perusahaan. Setiap bukti dipresentasikan dengan jelas, termasuk transaksi mencurigakan yang telah diverifikasi oleh tim keuangan. Rangga mencoba membela diri. Ini semua salah paham. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini, katanya dengan nada panik. Namun, Aruna berbicara dengan suara tegas. Rangga, selama ini aku diam, membiarkanmu menjalani hidup sesuai keinginanmu. Tapi sekarang, tindakanmu tidak hanya menyakiti perusahaan ini tetapi juga melanggar nilai-nilai yang aku perjuangkan. Saya mungkin melakukan kesalahan dalam pelaporan, tapi itu bukan sesuatu yang disengaja, katanya terbata-bata. Direktur keuangan, yang telah membawa semua dokumen sebagai bukti, mulai memaparkan detail laporan. Setiap transaksi mencurigakan dijelaskan dengan rinci, membuat Rangga tidak bisa menyangkal lagi. Cukup, kata salah satu direktur dengan suara berat. Kami tidak bisa mentolerir tindakan seperti ini. Berdasarkan bukti yang ada, Dewan memutuskan untuk memberhentikan Anda dari posisi Anda sebagai manajer divisi pemasaran, efektif mulai hari ini. Rangga terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Ia menatap Aruna dengan tatapan yang penuh kebingungan dan rasa bersalah. Aruna, meskipun hatinya sedikit terluka, tetap mempertahankan wajah tenangnya. Saya harap Anda bisa belajar dari ini, Rangga, kata Aruna pelan namun penuh makna. Integritas adalah hal yang paling penting, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Rangga meninggalkan ruang rapat dengan langkah berat, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Sementara itu, suasana tegang di ruang rapat mulai mereda.
Para direktur mengucapkan terima kasih kepada Aruna atas kepemimpinannya dalam menangani masalah ini. Setelah semuanya selesai, Aruna kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah yang benar, baik untuk perusahaan maupun untuk dirinya sendiri. Kini, ia siap menjalani hidup baru tanpa kebohongan dan pengkhianatan. Setelah pulang dari kantor, Rangga tiba di rumah dengan wajah kusut. Ia tampak lelah, bukan karena pekerjaan, tetapi karena tekanan mental yang dialaminya hari itu. Melihat Aruna yang tengah duduk di ruang tamu dengan tenang, ia mendekatinya dengan langkah berat. Aruna menatap Rangga tanpa ekspresi. Ia tahu momen ini akan datang, di mana semua kebingungan dan amarah Rangga akan mencuat. "Aruna, apa maksud semua ini?" tanya Rangga dengan suara bergetar. "Kenapa kamu berpura-pura jadi wanita sederhana selama ini? Kenapa kamu menyembunyikan bahwa kamu adalah pemegang saham terbesar perusahaan tempatku bekerja?" Aruna mengambil napas dalam, lalu menjawab dengan nada tenang. "Aku tidak berpura-pura, Rangga. Aku hanya memilih untuk hidup sederhana karena itu membuatku merasa lebih damai. Aku ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang biasa, tanpa embel-embel kekayaan atau status. Tapi kamu menyembunyikannya dariku. Kenapa? Aku suamimu. Aku berhak tahu." Rangga membentak. Emosinya meledak. Aruna tetap tenang. "Apakah benar kamu merasa berhak tahu? Selama ini, kamu meremehkanku, memperlakukan aku seperti pembantu rumah tangga yang hanya ada untuk memenuhi kebutuhanmu. Bahkan, kamu tidak pernah bertanya apa yang aku inginkan atau bagaimana perasaanku." Rangga terdiam, tetapi amarah dan rasa malu bercampur di wajahnya. "Jadi, ini caramu membalas dendam? Dengan mempermalukan aku di depan semua orang di kantor?" Aruna menatap Rangga tajam. "Ini bukan soal balas dendam, Rangga. Ini tentang tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan di perusahaan adalah pelanggaran serius. Kalau aku membiarkan itu, aku tidak hanya mengecewakan diriku sendiri, tetapi juga semua orang yang bekerja keras untuk menjaga integritas perusahaan." Rangga mencoba membela diri. Aku hanya tergoda sesaat. Tapi itu bukan kebiasaan." Aruna menggeleng. Wajahnya penuh kekecewaan. "Tidak kebiasaan, katamu? Bukankah selama ini uang perusahaan kamu gunakan untuk berjudi? Untuk minum-minum dengan teman-temanmu? Dan berapa kali kamu pulang larut malam dengan alasan lembur?" "Aku tahu semuanya, Rangga. Aku hanya diam karena berharap kamu akan berubah. Tapi kamu tidak berubah." Wajah Rangga memucat. Ia tidak menyangka bahwa Aruna tahu begitu banyak tentang keburukannya. Aruna melanjutkan dengan suara tegas. "Aku tidak bisa menerima ini lagi, Rangga. Kamu telah menyalahgunakan kepercayaan di perusahaan dan menghancurkan kepercayaan dalam rumah tangga kita. Aku tidak melihat alasan untuk terus mempertahankan hubungan ini." "Apa maksudmu?" Rangga bertanya dengan suara bergetar. "Aku ingin kita berpisah," kata Aruna dengan tegas. "Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak menghormati aku dan terus-menerus merugikan orang lain demi kepentingan pribadinya." Rangga terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia menyadari bahwa semua tindakannya telah membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Hari-hari setelah keputusan Aruna terasa berbeda. Rangga akhirnya meninggalkan rumah, membawa barang-barangnya dengan penuh penyesalan. Ia mencari tempat tinggal sementara dan mencoba memulai hidup baru. Sementara itu, Aruna fokus pada pekerjaannya sebagai pemegang saham utama. Dengan bantuan Rina dan timnya, ia berhasil membawa perusahaan melewati masa-masa sulit. Aruna juga mulai memperbaiki diri, tidak hanya sebagai pengusaha tetapi juga sebagai individu yang lebih kuat dan percaya diri. Meskipun hatinya sempat terluka, Aruna tahu bahwa keputusan untuk berpisah adalah yang terbaik. Ia tidak lagi terjebak dalam hubungan yang merugikan, dan kini ia bisa menjalani hidup dengan lebih bebas dan bahagia. Beberapa hari setelah perpisahan itu, Rangga muncul lagi di depan pintu rumah Aruna. Wajahnya tampak berbeda, lebih pucat dan lelah, dengan tanda-tanda penyesalan yang mendalam. Ia memandang pintu seakan berharap ada yang akan membukanya untuknya, memberi kesempatan kedua.
Dengan langkah ragu, ia mengetuk pintu. Aruna yang sedang sibuk memeriksa dokumen perusahaan mendengar ketukan itu. Tanpa terburu-buru, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Wajahnya tetap dingin, tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa ia merasa tergugah oleh kedatangan Rangga. Rangga berdiri di hadapan Aruna, menundukkan kepala. Aruna, aku datang untuk minta maaf. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya antara kita. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, tapi aku sangat menyesal. Bisakah kita mulai dari awal? Aku butuh kamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aruna menatapnya dengan tajam. Tidak ada sedikit pun kelembutan dalam matanya. Ia mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Rangga, tetapi tidak ada simpati yang muncul di hatinya. Kamu butuh aku, Rangga? Atau kamu butuh apa yang aku miliki? Jangan pikir aku lupa bagaimana kamu memperlakukan aku. Dan jangan pikir aku bodoh. Aku tahu persis apa yang ada di pikiranmu. Rangga terdiam, terkejut dengan tanggapan Aruna yang lebih tajam daripada yang dia bayangkan. Namun, ia melanjutkan, suara semakin lemah. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, Aruna. Tapi aku benar-benar ingin berubah. Aku bisa jadi orang yang lebih baik. Aku janji. Aruna tertawa sinis, membuat Rangga terdiam sejenak. Berubah? Sudah terlalu banyak janji yang kamu buat. Rangga, kamu janji tidak akan menyakitiku lagi. Janji akan lebih menghargai aku. Janji akan membantuku menghadapi masalah kita. Tapi apa yang terjadi? Kamu selalu memilih diri sendiri. Kamu lebih memilih bersembunyi di balik pelukannya, mengkhianatiku, daripada menjadi suami yang pantas aku miliki. Semua itu lebih dari cukup untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Rangga menggigit bibirnya. Tak tahu lagi bagaimana caranya meyakinkan Aruna. Ia mengulurkan tangannya, berusaha memegang tangan Aruna, berharap ada sedikit kelembutan yang akan muncul. Aruna, aku siap berubah. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Namun, Aruna menarik tangan menjauh dengan gerakan yang tegas. Kamu pikir dengan datang ke sini dan mengemis seperti ini akan membuat semuanya hilang? Kamu pikir aku akan mudah begitu saja memaafkan semua pengkhianatan yang kamu lakukan? Aku bukan wanita yang akan kembali pada pria yang sudah meremehkan dan mengkhianatiku berkali-kali. Kamu sudah melukai kepercayaan dan harga diriku terlalu dalam. Rangga terdiam, wajahnya mulai memerah. Seakan tak bisa menerima kenyataan bahwa Aruna benar-benar tidak memberi celah untuknya. Ia mencoba untuk berbicara lagi, dengan suara yang kini terdengar lebih putus asa. Aruna, aku benar-benar mencintaimu. Kamu satu-satunya yang aku butuhkan dalam hidup ini. Aku salah, aku sadar semuanya. Jangan tinggalkan aku, Aruna. Aruna menatapnya dengan tajam. Tetapi kali ini ia berbicara dengan ketegasan yang bahkan lebih kuat. Kamu tidak mencintaiku, Rangga. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu hanya ingin memastikan hidupmu nyaman. Dan aku hanyalah alat untuk itu. Setiap kali kamu merasa terancam, kamu tahu di mana harus kembali. Tapi tidak lagi. Aku sudah cukup. Ia berhenti sejenak, memberi ruang untuk kata-katanya meresap dalam hati Rangga. Aku sudah lelah dengan semua ini. Lelah memberi kesempatan dan berharap kamu akan berubah. Kamu tidak akan pernah berubah. Rangga, orang seperti kamu tidak akan pernah menghargai apa yang ada di depan mata, sampai semuanya hilang. Dan sekarang, semuanya sudah hilang. Aku tidak akan kembali, dan kamu harus belajar menjalani hidupmu tanpa aku. Dengan suara yang lebih lembut tetapi penuh keyakinan, Aruna menambahkan, kamu pikir aku akan menunggu kamu kembali seperti dulu? Aku lebih bahagia tanpa kamu. Aku lebih kuat tanpa kamu. Dan hidupku jauh lebih berarti sekarang. Jadi pergilah. Rangga, jangan kembali lagi. Rangga hanya bisa berdiri di sana, terdiam. Wajahnya merah, matanya berkaca-kaca. Namun ia tahu, di dalam hatinya, bahwa semua kata-kata Aruna benar. Dia telah kehilangan segalanya, termasuk cinta Aruna, dan tak ada lagi yang bisa memperbaikinya.
Aruna menutup pintu dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang tepat. Di balik pintu yang tertutup, Aruna merasa lebih kuat daripada sebelumnya, siap untuk melangkah maju tanpa beban yang membelenggu dirinya. Sejak saat itu, Aruna semakin memantapkan posisinya di perusahaan. Ia tidak hanya seorang pemegang saham utama, tetapi kini juga menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti dalam dunia bisnis. Keputusan-keputusan sulit yang selama ini ia tangguhkan kini bisa diambil dengan keyakinan penuh. Dengan tim yang solid, termasuk Rina yang setia mendampinginya, Aruna berhasil memimpin perusahaan keluar dari masa-masa penuh tantangan dan ketidakpastian. Di luar sana, berita mengenai kebangkitan perusahaan Aruna mulai terdengar. Di dunia bisnis, ia tidak hanya dikenal sebagai wanita kaya yang memiliki saham besar, tetapi juga sebagai seorang pemimpin visioner yang mampu menavigasi perusahaan melewati krisis besar. Banyak pesaing yang terkejut melihat perubahan besar yang terjadi begitu cepat. Aruna membuktikan bahwa ia tidak hanya mengandalkan modal dan kekayaan yang diwariskan, tetapi juga kecerdasannya dalam membuat keputusan yang tepat dan strategis. Satu persatu, proyek baru yang dijalankan oleh perusahaan mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Inovasi yang diterapkan dalam produk-produk mereka tidak hanya membuat perusahaan semakin unggul di pasar, tetapi juga memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Aruna menjadi pusat perhatian di banyak acara industri, diundang untuk berbicara dalam seminar-seminar dan konferensi internasional. Setiap kali ia berbicara, ia memancarkan keyakinan dan ketegasan yang tak terbantahkan. Aruna juga semakin terlihat sukses dalam manajemen tim. Ia tidak hanya memimpin dari atas, tetapi selalu memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang. Rina dan tim yang berada di bawah pimpinannya merasa dihargai dan diberdayakan. Mereka bekerja dengan penuh semangat, tahu bahwa Aruna adalah pemimpin yang adil, namun juga tegas. Tidak ada ruang bagi kegagalan atau ketidakseriusan dalam perusahaan ini. Setiap proyek yang dikerjakan harus diselesaikan dengan kualitas terbaik, dan Aruna menuntut hal itu dengan standar yang sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, Aruna mulai memperluas bisnisnya ke pasar internasional. Kesuksesan demi kesuksesan yang diraih membuka peluang baru. Setiap langkah yang diambil semakin memperkuat posisi Aruna di dunia bisnis. Ia bukan lagi seorang wanita yang hanya berurusan dengan angka dan laporan keuangan, tetapi kini menjadi simbol kekuatan wanita di dunia yang dikuasai oleh dominasi pria. Sukses Aruna tidak hanya diukur dari laba perusahaan yang meningkat pesat, tetapi juga dari kepuasan pelanggan dan rekan bisnis yang semakin meningkat. Dalam setiap pertemuan dengan klien atau mitra, Aruna selalu tampil dengan aura percaya diri, menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang pantas berada di puncak. Di sisi lain, Aruna juga menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Meskipun pekerjaan dan kesuksesan semakin menyita waktunya, ia mulai meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ia mulai mengambil kelas seni, menikmati perjalanan ke tempat-tempat baru, dan belajar hal-hal baru yang memperkaya kehidupannya. Ia menyadari bahwa untuk menjadi sukses secara profesional, ia juga harus menjaga kesehatan mental dan emosionalnya. Namun, tak ada yang lebih menggembirakan bagi Aruna selain fakta bahwa ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri, dan kepada dunia, bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Tanpa Rangga, tanpa siapapun yang pernah meremehkannya, Aruna mampu membangun segala sesuatu dengan tangan dan pikirannya sendiri. Ia tidak membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Aruna telah menjadi kekuatan yang mandiri dan tidak bisa dihentikan. Kesuksesan Aruna ini mulai memengaruhi banyak orang di sekitarnya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita muda yang ingin berkarir di dunia yang didominasi oleh pria. Banyak yang datang padanya untuk meminta nasihat, untuk belajar bagaimana bisa mengatasi tantangan yang datang dengan menjadi seorang wanita sukses di dunia bisnis yang keras. Aruna dengan senang hati berbagi pengalaman dan pemikirannya, meyakinkan mereka bahwa dengan kerja keras, ketegasan, dan keberanian, tidak ada yang tidak mungkin. Saat Rangga melihat perkembangan ini dari jauh, ia merasa semakin kecil dan semakin terpuruk. Apa yang dulunya ia anggap sebagai wanita yang lemah dan bisa dipermainkan kini telah menjadi sosok yang tak terjangkau. Aruna tidak hanya bangkit, tetapi ia melesat jauh melewati apa yang pernah Rangga impikan. Perpisahan itu,
yang bagi Rangga adalah kehilangan, bagi Aruna adalah awal dari sebuah kebangkitan yang luar biasa.